Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwi Haddad Mulida Mansur dengan nomor induk mahasiswa 2008304069. Pada kesempatan kali ini saya membuat diagram alur untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Faridul Fuad, MPD. Pada slide pertama saya ambil dari makalah yang kelompok 1 dengan tema Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengembangkan Kemampuan Utuh Sarjana atau Profesional. Secara keseluruhan saya mengambil 3 garis besar. Yang pertama, hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana profesional. Yang kedua, tujuan pendidikan kewarganegaraan. Yang ketiga, pengertian pendidikan kewarganegaraan. Saya mengutip perkataan Carter V. Good bahwa beliau berpendapat pendidikan merupakan sebuah tahapan perkembangan kemampuan setiap orang berupa sikap juga tingkah laku yang terjadi pada masyarakatnya. Pada slide yang kedua, dengan tema esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa. Ada 3 garis besar. Yang pertama, faktor pembentuk identitas nasional. Kedua, identitas nasional sebagai karakter bangsa. Yang ketiga, sumber histori sosiologis dan politik tentang identitas nasional Indonesia. Saya menyimpulkan bahwa jati diri bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang merupakan hasil buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik, yang memberikan watak, corak, dan ciri masyarakat Indonesia. Pada slide ketiga, esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada 3 garis besar. Yang pertama, fungsi konstitusi. Yang kedua, dalam sebuah negara harus ada konstitusi. Yang ketiga, dinamika dan tantangan dalam konstitusi. Saya mengutip dari jurnal Asti Mrianto 2009. Konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Yang keempat, sumber historis sosiologis dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Ada 3 garis besar. Yang pertama, historis konstitusi. Yang kedua, sumber historis sosiologis dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Yang ketiga, konstitusi dalam berbangsa dan bernegara Indonesia. Yang keempat, bentuk, esensi, dan urgensi konstitusi bagi bangsa Indonesia. Mengutip perkataan Wade dan G. Phillips, konstitusi adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja dari badan-badan tersebut. Selanjutnya, konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Ada 4 garis besar yang saya ambil. Yang pertama, konsep urgensi harmoni kewajiban dan hak negara, sumber histori sosiologi dan politik kewajiban hak negara, esensi urgensi harmoni kewajiban dan hak warga negara, alasan diperlukannya harmoni kewajiban dan hak warga negara. Saya mengambil perkataan Noto Nagoro tahun 1975. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Selanjutnya, sumber histori sosiologis dan politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Ada 4 garis besar. Yang pertama, makna, hak, dan kewajiban warga negara yang tertuang dalam UUD 45. Yang kedua, konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang ketiga, diperlukannya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Yang keempat, sumber historis sosiologis politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Mengutip filsafat kebebasan Mill, menyatakan bahwa lahirnya hak asasi manusia dilandasi 2 hak yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Selanjutnya, demokrasi Pancasila. Ada 3 garis besar yang saya ambil. Yang pertama, definisi demokrasi Pancasila, faktor pembentuk identitas nasional. Yang kedua, perkembangan demokrasi Pancasila. Yang ketiga, prinsip demokrasi Pancasila.
Dapat disimpulkan, demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi berdasarkan Pancasila. Dalam demokrasi Pancasila, sistem perorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat. Kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial. Keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan dengan cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan, sehingga tidak ada dominasi mayoritas atau minoritas. Selanjutnya, implementasi demokrasi dari beberapa negara dunia. A. Implementasi demokrasi. B. Implementasi demokrasi beberapa negara di dunia. C. Demokrasi. Bisa disimpulkan, pelaksanaan demokrasi pertama kali ditemukan pada masa Yunani kuno, tepatnya di Athena. Demokrasi di Athena adalah demokrasi langsung. Artinya, pelaksanaan secara langsung hak untuk membentuk dan membuat keputusan-keputusan politik dijalankan oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Pelaksanaan demokrasi secara langsung di Yunani dapat berjalan dengan efektif karena berlangsung dalam kondisi yang sederhana dengan jumlah penduduk sedikit berkisar 300.000 jiwa dalam suatu negara. Selanjutnya, konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Yang pertama, konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. 2. Permasalahan penegakan hukum yang berkeadilan. 3. Sumber histori sosiologis politik tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Saya menyimpulkan, esensi dalam penegakan hukum adalah keadilan. Keadilan itu sendiri mempunyai berbagai macam makna, tergantung dari perspektifnya. Di negara manapun sering timbul berbagai masalah terkait penegakan keadilan di ranah hukum. Konsep keadilan yang sudah mapan di suatu negara belum tentu baik apabila diterapkan untuk negara lain. Meskipun demikian, dimungkinkan adanya saling mempengaruhi atau bersifat integrasi antara pemikiran satu dengan yang lainnya. Mengenai makna keadilan terutama yang mempunyai sifat universal. Selanjutnya, konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Ada 3 garis besar yang saya tarik. Yang pertama, urgensi wawasan Nusantara. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Yang ketiga, unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. Saya menyimpulkan dan mengutip perkataan Sumarsono 2002, wawasan Nusantara merupakan nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang pada setiap strata di seluruh wilayah negara, sehingga menggambarkan sikap dan perilaku, paham serta semangat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi dan merupakan identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Selanjutnya, konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Ada 4 garis besar yang saya ambil. Yang pertama, alasan mengapa diperlukan ketahanan nasional dan bela negara. Yang kedua, sumber histori sosiologis politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Yang ketiga, dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Yang keempat, esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Saya mengambil kesimpulan dari website Kemenham. Pada hakikatnya, ketahanan nasional merupakan kondisi sekaligus konsepsi pembangunan nasional dalam pencapaian tujuan dan cita-cita bangsa. Sebagai suatu kondisi, ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis bangsa yang berisi ketangguhan serta keuletan dan kemampuan bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun luar, yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Selanjutnya, mengetahui kelebihan bangsa Indonesia yang sesuai dengan wawasan Nusantara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Ada 3 garis besar. Yang pertama, wawasan Nusantara, geopolitik dan geostrategi Indonesia. Yang kedua, ketahanan dan nasionalisme. Yang ketiga, revitalisasi nilai-nilai. 4, konsensus nasional. Dapat disimpulkan, Indonesia mengembangkan dan menyelenggarakan sistem pertahanan negaranya dalam nuansa keterbukaan yang merupakan perwujudan prinsip cinta damai dan ingin hidup berdampingan secara harmonis dengan negara lain. Sikap dan cara pandang bangsa Indonesia tersebut merefleksikan pandangan geopolitik dan geostrategi bangsa Indonesia yang secara jelas dituangkan dalam buku putih Pertahanan Indonesia tahun 2008. Ini saya kutip dari website Kemenham.
Selanjutnya, anti korupsi. Jenis-jenis tindak pidana korupsi. Kondisi yang mendukung munculnya korupsi, dampak korupsi, hal-hal yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi. Dapat disimpulkan, korupsi merupakan suatu tindakan tercela dan tidak akan memberi dampak kerugian bagi negara. Tindakan anti korupsi merupakan kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi. Untuk menghindari diri dari tindakan korupsi, diperlukan adanya pemahaman mengenai nilai dan prinsip-prinsip anti korupsi sejak dini. Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk memberantas korupsi, melakukan sosialisasi anti terhadap korupsi, serta saat ini telah banyak dibangun berbagai lembaga dan organisasi yang berfungsi memberantas korupsi. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.